podcast ini, pastinya kalian penasaran dong apa yang akan kita bahas saat ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan aku Sheryl Donelia Tasani, murid kelas 5 SD sama Marwah yang akan mendampingi kalian untuk membahas podcast tentang bullying. Namun, di sini aku nggak sendirian, aku ditemenin oleh papiku. Halo papi. Halo semuanya. Saya papinya Sheryl. Di sini saya akan menemani Sheryl untuk membahas satu topik yang sedang ramai dibicarakan, yaitu tentang bullying. Oke, langsung saja kita tanya. Yang pertama yang mau Sheryl tanya, bullying itu apa sih papi? Bisa papi jelaskan? Nah, menarik nih. Jadi gini Sheryl dan teman-teman semua, bullying itu adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap seseorang yang lebih lemah atau tidak mampu membela diri. Bullying ini sering menjadi topik hangat loh, dan banyak dibahas karena dampaknya sangat luas dan serius, baik bagi korban maupun pelaku. Bullying ini dapat terjadi di berbagai lingkungan teman-teman, termasuk sekolah, tempat kerja, bahkan di online. Oh gitu ya papi. Lalu untuk jenis-jenis bullying ada apa saja sih papi? Nah, ini loh share. Dan buat teman-teman semua, papi kasih tahu ya. Untuk jenis bullying ini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu bullying fisik. Bullying fisik itu tindakan kekerasan fisik seperti memukul, menendang, atau mencubit. Nah, yang kedua itu bullying verbal. Itu adalah perundungan yang menggunakan kata-kata untuk menyakiti seperti ejekan, terus celaan, atau ancaman. Bullying 3 itu adalah bullying sosial. Nah, tindakan yang bertujuan untuk mengucilkan atau mempermalukan seseorang seperti menyebarkan gosip atau mendorong orang lain untuk mengabaikan korban. Dan yang keempat, bahkan ada juga cyberbullying, yaitu perundungan yang terjadi melalui media sosial, email, ataupun platform online lainnya. Sheryl jadi penasaran, penyebab bullying itu apa sih papi? Pertanyaan menarik nih, share. Jadi, untuk penyebab bullying itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama, pengalaman masa lalu yang penuh kekerasan. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan cenderung meniru perilaku tersebut. Yang kedua, kurangnya empati. Pelaku bullying mungkin memiliki kemampuan yang terbatas untuk memahami perasaan atau perspektif orang lain. Yang ketiga, cari perhatian. Yaitu beberapa pelaku bullying mungkin mencari perhatian atau pengakuan melalui perilakunya mereka. Yang keempat, gangguan kejiwaan. Beberapa pelaku bullying mungkin memiliki gangguan kejiwaan atau masalah psikologis. Yang kelima, itu kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Maksudnya, sekolah atau lingkungan yang tidak aman atau tidak memiliki sistem yang kuat untuk mencegah bullying dapat memicu terjadinya kasus perundungan itu. Oh gitu ya papi. Wah, semakin seru nih pembahasannya teman-teman. Ternyata semua itu ada sebab dan akibat ya. Lalu papi, untuk dampak dari bullying itu yang papi tahu seperti apa? Oke, jadi begini buat Sheryl dan teman-teman semua. Dampak dari bullying itu sangat tidak baik untuk si korban ataupun si pelaku bullying. Yang pertama, dampak pada korban. Bullying itu dapat menyebabkan masalah kesehatan mental loh, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan tidur. Korban juga dapat mengalami masalah hubungan sosial, prestasi akademik, bahkan sampai dengan putus sekolah. Yang kedua, dampak pada pelaku. Nah, pelaku bullying juga dapat mengalami masalah kesehatan mental, seperti gangguan kejiwaan, masalah dalam hubungan sosial, dan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan. Papi, Sheryl mau nanya lagi, menurut papi cara mengatasi bullying itu bagaimana? Oke, jadi begini buat Sheryl dan teman-teman semua. Cara mengatasi bullying itu, yang pertama itu adalah pencegahan. Maksudnya, penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di sekolah, tempat kerja, dan rumah.
Ini termasuk memberikan pendidikan tentang bullying, mendorong komunikasi terbuka, dan memiliki aturan yang jelas. Yang kedua, intervensi. Jika bullying terjadi, penting segera mengambil tindakan untuk korban. Nah, ini mungkin melibatkan berbicara dengan korban, pelaku, dan orang yang melihat kejadian tersebut. Yang ketiga, itu adalah penanganan. Pelaku bullying perlu mendapatkan bantuan profesional untuk memahami perilaku mereka dan mendapatkan dukungan untuk berubah. Dan yang keempat, itu pendidikan. Pendidikan tentang bullying harus diberikan kepada semua pihak, termasuk siswa, guru, orang tua, dan masyarakat umum. Oke, gini. Sheryl dan teman-teman, Papi mau bercerita sedikit nih. Jadi ada anak temannya Papi yang pernah mengalami bullying. Tapi teman Papi ini mengajarkan anaknya belajar untuk menghadapinya dan tidak membiarkannya. Salah satu cara yang dilakukan teman Papi untuk menghadapi bullying tersebut adalah dengan berbicara kepada guru dan orang tua tersebut. Sehingga baik dari sekolah ataupun orang tua bisa mengambil sikap untuk mengantisipasi adanya bullying. Jadi Sheryl dan teman-teman semua ketika punya teman korban bullying dan cerita kepada Sheryl dan teman-teman, baiknya kita dengarkan dengan baik dan kasih solusi untuk berani cerita ke guru dan orang tua mereka. Agar semua ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri teman-teman karena dikenakan bullying tersebut menjadi tidak minder. Seperti itu. Oke, terima kasih Papi atas waktunya hari ini. Papi bisa menemani Sheryl dan berbagi informasi tentang bullying. Terima kasih juga yang sudah mendengarkan podcast kami hari ini. Kami harap podcast ini dapat membantu kalian yang mengalami bullying. Oke, jangan ragu untuk berbicara dan mencari bantuan ketika Sheryl dan teman-teman mengalami bullying ya. Sampai jumpa lagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.